Yo, hey guys, Mike. So let's go. Alright. Yes guys, kembali lagi di konten terbaru dari Mike Denaldi. Dan ya, seperti yang kalian tahu, gue lagi agak sakit. Mungkin ini tapi udah enakan ya, udah hari kesekian. Mungkin suara gue masih agak kelihatan. Tapi ya, it's okay. Gue masih berkonten buat kalian teman-teman. Tapi karena gue agak sakit, makanya kontennya mungkin gue cari yang agak ringan lah buat gue ya teman-teman ya, untuk gue buat gue bikin gitu ya. Salah satunya adalah konten seperti ini, yaitu gue hari ini akan meranking driver F1 di tahun ini versi Mike Denaldi teman-teman. Sekali lagi, ini adalah versi Mike Denaldi dan gue berjanji gue tidak akan bias karena gue fansnya Leclerc, gue taruh Leclerc paling atas gitu, enggak ya. Jadi gue akan berusaha seobjektif mungkin, semoga gitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah personal, ini adalah menurut saya pribadi, menurut seorang Mike Denaldi pribadi gitu temen ya. Jadi disclaimer dulu gitu kan. Sekali lagi kalian bisa memiliki opini-opini yang berbeda-beda gitu ya. Jadi silahkan. Jadi mungkin tulis di kolom komentar aja menurut kalian gimana gitu ya. Mari berdiskusi dengan santuy. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama kalau gitu. Tapi sebelum, jangan lupa untuk like dulu video ini dan juga komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan of course jangan lupa buat kalian yang subscribe, klik di subscribe button, bantu gua ke 50.000 subscriber di tahun ini, semoga bisa. Oke, langsung aja ke videonya. Here we go. F1 2022 Driver Ranking by Mike Denaldi. Let's go. Nah, Bang, lu ngapain bikin ranking-ranking di sekarang? Karena menurut gua udah selesai seasonnya, karena Max Verstappen udah juara dunia gitu temen-temen ya. Udah juara dunia, balapan juga tinggal 4. Jadi kayaknya ini momen yang cukup oke lah, cukup pas buat gua bikin. Walaupun memang mungkin secara ideal bikinnya itu di selesai semua race gitu ya. Tapi it's okay. Kayaknya sudah cukup terlihat lah ya. Karena kita udah balapan berapa? 18 race ya. 18 race, jadi udah cukup oke lah, tinggal 4 race doang gitu ya. Alright, langsung aja ya. Kita mungkin kalau menurut gua akan urutin dari gua random aja deh. Ini gambarnya di sini udah bagus nih, udah random. Jadi gua akan menggunakan gambar yang ada di layar gua. Maksudnya urutan orangnya. Ini sekarang urutannya dari Alexander Albon nih. Menarik nih guys. Jadi nanti yang terakhir Vettel. Agak random nih, jadi bagus. Jadi nggak urut. Oke, Albon ya. Kita bahas Albon ya. Alright. Albon cukup menarik ya. Ini Alexander Albon nih fotonya tuh. Jadi di sini gua rankingnya ada S, ada A, ada B, ada C, ada D. Nggak mau terlalu ribet. Jadi ini mungkin sistemnya kayak ranking di kampus gitu kali ya. A, B, C, D gitu. S ini adalah menurut gua GOAT gitu ya. GOAT tier temen-temen ya. Menurut gua. Jadi nanti siapakah yang berhak mendapatkan rank di sini? Apakah Charles Leclerc, apakah Hamilton, apakah Max Verstappen gitu ya. Kita akan lihat nanti. Oke. Albon dulu ya. Albon menurut gua driver yang cukup bagus karena dia bermula dari Red Bull Academy gitu ya. Dan dibimbing lah istilahnya sama Red Bull, Toro Rosso dan segala macam, pokoknya Red Bull gitu ya. Dan bisa dibilang hasilnya juga cukup bagus. Dia sempat mengendarai Red Bull juga, jadi tim utama gitu ya. Walaupun setelah itu langsung diganti sama dia menggantikan Pierre Gasly maksudnya, tapi sama lebih lama Albon dikit lah ya ketimbang Gasly yang sempat di Red Bull gitu. Jadi cukup bagus Albon, walaupun sempat tahun 2021 dia nggak dapat kursi karena diambil sama Sergio Perez, dan dia masih berhasil membuat Max juara dunia katanya karena dia sempat menggunakan simulator dan segala macam, datanya dia dapetin dan itu berhasil membantu lah ya Max mendapatkan juara dunia itu di tahun 2021. Jadi layak mendapatkan kursi di Williams, walaupun mungkin gue agak sedih karena dari Red Bull ke Williams gitu, tapi at least dengan umur dia yang masih muda juga oke lah. Di Williams dulu, at least siapa tahu one day atau 2-3 tahun ke depan Williams kenceng mobilnya gitu kan, siapa tahu ya kan. Jadi it's okay untuk Alexander Albon karena sekali lagi dia masih muda teman-teman, jadi masih panjang lah karirnya di F1 gitu ya. Kalau dia masih bisa kompetitif ya, jangan kayak ya kalian tahu. Oke. Jadi Albon gue akan taruh
Ini sekali lagi menurut gue teman-teman ya. Albon gue akan taruh dia di B tier karena menurut gue antara A apa B sih? Gue bingung ya antara A atau B untuk Alexander Albon. Karena sekali lagi ini kan berdasarkan performa ya, performa drivernya bukan performa mobilnya. Gue tahu dia di Williams tapi ya mungkin gue taruh Albon di A deh ya. Mungkin gue taruh Albon di A karena pertama dia bisa membuat William poin hanya dengan 3 kali balapan. Kalau bener kan ya, di Australia dia udah poin ya, 1 poin. Dan dia menggunakan ban hard itu 1 balapan penuh ya, 1 lap doang terakhir tuh yang dia ganti ban. Jadi menurut gue tuh GG, salut banget untuk Alexander Albon. Dan ya berhasil membawa William, dia dapat poinnya juga berkali-kali di William ya, nggak sekali doang gitu kan. Kalau George Russell aja petahun-tahun sebelumnya dapat poin tuh butuh berapa kali balapan gitu ya baru bisa dapat poin. Jadi Alexander Albon sih GG guys ya. Jadi gua taruh dia di A aja. Oke, next. Untuk nextnya kita punya Bang Komeng. Wah ini ya favoritnya Regi nih guys ya. Di manakah Bang Komeng? S A B C D ya. Kita taruh di dulu. Bang Komeng ya Bang Komeng atau Alonso ya. Alonso sih gua jujur pribadi, kalau gua pribadi nih guys, awal dia balik ke F1 gua nggak suka. Karena ya obviously gua bukan fansnya Alonso gitu ya. Walaupun kemarin sempat foto ya di Singapura kita ketemu gitu ya, foto. Tapi dia DNF. Dan tapi so far dia bisa membuktikan bahwa taringnya masih ada dan buktinya tim lain pun juga percaya dan memberikan dia kontrak multi-year bahkan di Aston Martin tahun depan mulai tahun 2023 gitu ya, 2 tahun kalau nggak salah. Jadi dia masih ada sampai 2024 at least di Aston Martin. Jadi menurut gua dengan baliknya dia di F1, kalau gua emang tipe orang yang sukanya itu pembalap-pembalap yang masih muda gitu, yang masih keren gitu ya. Kalau pembalap yang tua-tua gua udah mager gitu. Kecuali Michael Schumacher ya. Ya namanya juga gue ngefans. Tapi ini kalau ini kan orang beda-beda. Ini gua gitu kan. Mungkin kalian suka dengan orang yang legend-legend seperti Bang Komeng ini kan. Tapi setelah dia balap, gua ngelihat dia memang masih GG gitu ya. Jadi menurut gua untuk Alonso dengan mobil Alpine yang cukup bisa dibilang cukup mantap lah ya mobilnya. Ya dia layak di antara A atau B menurut gue temen-temen ya. A atau B. Tapi mungkin untuk Alonso gue akan taruh dia di B. A deh. Gue agak respect ke Alonso karena dia udah umurnya udah ya paling tua di antara semua driver gitu ya. Dan dia masih bisa kompetitif teman-teman. Jadi sekali lagi gue juga mengambil aspek dari mobilnya yang gak sekencang Ferrari, gak sekencang Red Bull gitu ya. Jadi dia masih bisa battle dengan Mercedes. Jadi dan penampilannya juga selalu memukau, terutama kemarin yang di Jepang side by side sama Vettel. Jadi menurut gue oke lah, cukup respect lah. Mungkin antara B atau A, tapi karena ya dia udah sepuh, gue naikin dia di A ya. Alright, lanjut Bottas. Jadi kayaknya videonya bakal cukup panjang tuh, apa temen ya, ngobrol-ngobrol asik aja kita. Bottas ini menurut gua agak unik teman-teman ya. Kalau kalian sering ngikutin episode Breaking Point gua di channelnya JMX Phantom, kalian pasti tahu kalau gua agak bete sama Bottas bisa dibilang ya. Karena dengan performa dia yang biasanya bagus di Mercedes, ya walaupun memang gak sebagus Lewis, karena toh juga dia tujuannya di Mercedes cuma jadi tangan kanannya Lewis doang, jadi ajudannya Lewis lah istilahnya. Jadi apa namanya, jadi teammate doang yang gak disuruh, gak dibolehin menang lah, gak dibolehin unggul dari Lewis lah gitu kan. Jadi tapi dia membuktikan bahwa ketika Lewis ada, maksudnya membuktikan di Mercedes, intinya dia cukup capable lah ya untuk bisa menyetir secara GG. Lawan George Russell aja tahu di waktu George Russell gantiin Lewis tuh di Jeddah Bahrain yang luar ya. Itu dia juga maksudnya masih sama-sama GG-nya lah ya sama Russell, walaupun ya maksudnya sekarang kan kita tahu kalau Russell juga GG gitu kan.
Jadi intinya berarti kan kalau di mobil yang sama Bottas sama Russell ini mirip-mirip nih gitu kan. Tapi ketika di Alfa Romeo, gua pribadi merasa nggak tahu kenapa ya, mungkin karena gue yang kurang perhatian atau gimana. Coba tulis di kolom komentar kalau gue salah. Bottas menurut gue ya performanya bagusan Guan Yuzo malah di tahun ini untuk Alfa Romeo ya. Jadi ya di luar mobilnya yang tiba-tiba rusak gitu ya. Kan Alfa Romeo sering tuh mobilnya rusak dan pokoknya kasihan lah mobilnya gitu kan karena ya mesinnya Ferrari itu ya. Jadi tapi gue nggak merasa Bottas ini kemarin di Spa juga apes juga sih Bottas gitu kan, ditabrakin Latifi gitu kan. Ya maksudnya apes juga dapet, tapi performanya juga agak melempem gitu ya. Dia masuk Q3 juga jarang gitu kan. Jadi menurut gue gak tahu ya, Bottas maksudnya setelah lulus dari Mercedes, gue bilangnya lulus gitu ya. Setelah lulus dari lulus dari Mercedes masuk ke Alfa Romeo, nggak tahu kenapa dia ini gitu kayak kurang aja gitu temen ya, kayak performanya langsung hilang. Harusnya kan kita kan semua berharap wah Bottas di Alfa Romeo bakalan ngajar nih, udah nggak ada tim ordernya Lewis dan segala macam. Nyatanya enggak gitu kan guys. Jadi makanya ekspektasi orang tuh udah tinggi, ternyata mungkin kalau misalnya tinggi ekspektasinya tapi performanya segini nggak apa-apa ya. Ini dari tinggi performanya jadi segini gitu, jadi paling bawah banget gitu. Jadi makanya agak aneh gitu. Kalau ini bagi gue ya nggak tahu. Menurut kalian gimana Bottas? Jadi Bottas gue akan taruh dia di C temennya. Mohon maaf banget nih untuk Bottas. Gue nggak melihat, mungkin D kali ya. Sorry banget nih. Gue harus ada yang di D soalnya. Nanti mungkin setengah-tengah kalau gue ada pikiran mungkin agak gue naikin gitu ya. Jadi ini masih 90% lah ya. Oke, lanjut. Pierre Gasly menurut gua tahun ini oke aja, nggak ada sesuatu hal yang spesial menurut gua dari Pierre Gasly di tahun ini. Naik turun kalau bisa gua gambarkan. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gua naik turun Pierre Gasly, kadang bagus, kadang jelek gitu kan. Gua jujur kan gua selalu ngelihat balapannya teman-teman, kalian tahu sendiri gua selalu live stream jadi gua harusnya tahu. Dan ya yang jelas gue gak mungkin inget banget sih, maksudnya Gasly finish di P berapa tiap race ya gue lupa juga gitu ya. Tapi yang jelas gue gak melihat Gasly ini terlalu wow di tahun ini compare sama tahun lalu, karena dia tahun lalu jelas dapet juara gitu di Monza gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tahun lalu, Pierre Gasly agak kurang performanya di tahun ini kalau dibandingkan tahun lalu menurut gue sekali lagi temen-temen. Jadi ya cepet aja untuk Gasly gue taruh di C sementara, di C. Next, nah ini rekannya Guan Yuzo atau sobat Cina kita guys ya. Sobat Cina kita Guan Yuzo, kokoh Guan Yu gitu kan. Performanya kalau sama Bottas menurut gue mungkin nggak bisa dibilang bagusan Guan Yu sebetulnya, tapi kalau secara data mungkin mirip-mirip kali ya. Tapi maksudnya secara data itu maksudnya finishnya Guan Yuzo di atas Bottas sama dengan Bottas finishnya di atas Guan Yuzo gitu. Gue sekali lagi nih berdasarkan ingatan gue aja di musim ini teman-teman ya. Semoga gue nggak terlalu melenceng jauh gitu ya. Mungkin nanti kalian bisa koreksi gue di bawah di kolom komentar kalau gue ada yang salah. Tapi sekilas menurut gue Guan Yuzo sebagai tahun pertama dia kan ya. Tahun pertama dia di F1 loh guys. Dia bisa memberikan performa yang menurut gua bagus banget dibandingkan Yuki Tsunoda tahun lalu di Alpha Tauri. Menurut gua ya. Menurut gua Guan Yuzo waktu di Singapura diselebeu sama Latifi gitu ya. Jadi agak apes juga. Tapi ya menurut gue GG Guan Yuzo. Mungkin gue akan taruh dia di A. Karena sekali lagi kalau Fernando Alonso karena dia paling tua, kalau Guan Yuzo paling muda tapi performanya udah cukup mengebrak lah, cukup oke, dan dia di extend juga gitu kan. Berarti kan terbukti bahwa puas lah. Mungkin antara A atau B ya lagi-lagi, tapi
Mungkin gue mau naruhnya tuh di B teman-teman. Cuma karena ada status rookie-nya di tahun ini untuk Guan Yuzo, jadi gue kasih dia nilai lebih lah ya, sedikit. Jadi gue naikin dia di A teman-teman. Jadi tapi harusnya menurut gue B. Tapi sekali lagi rookie, dia satu-satunya rookie di tahun ini yang tahun pertama ya. Jadi kan Mick Schumacher udah tahun kedua, Yuki tahun kedua gitu ya. Jadi ya cukup bagus Guan Yuzo ya. Alright, Lewis Hamilton. Mungkin untuk yang top 3 Lewis Hamilton kita skip dulu aja kali ya. Kita taruh Max, Lewis sama Leclerc di terakhir aja teman-teman. Yang maksudnya yang apa namanya? Yang good ya. Oke. Lanjut Magnussen ya. Magnussen menurut gua lagi-lagi gak terlalu ya bagus maksudnya compare sama Mick Schumacher jauh ya. Maksudnya Magnussen lebih bagus performanya di tahun ini. Tapi untuk bagus banget belum ya. Yang jelas berarti A sama S jelas gak mungkin untuk Magnussen, jadi B atau C atau D nih. Tapi untuk Magnussen sih gua akan taruh dia di B lah ya, di B. Magnussen kalau sama Gasly kayaknya masih bagusan Magnussen di beberapa race. Kalau berdasarkan hasil finishnya ya. Oke, jadi setelah gua cek Magnussen sama Pierre Gasly itu sekarang poinnya 23 untuk Gasly, 22 untuk Magnussen teman-teman ya. Tapi gua akan taruh Magnussen di B karena emang cuma selisih 1 poin dan unggulan Pierre Gasly. Tapi gua akan taruh Magnussen di B karena ya dia udah nggak balap selama setahun gitu ya di Haas, tiba-tiba dipanggil dadakan, performanya masih cukup menggebrak lah ya bisa dibilang, dan dia mengendarai mobil terpelan nomor 2 bisa gue bilang Haas ya, terpelan nomor 2 di grid atau nomor 3 mungkin setelah Aston Martin. Gue nggak tahu antara Haas atau Aston Martin yang paling terpelan kedua, yang pertama kan jelas William gitu ya. Jadi gue salut, jadi gue taruh Magnussen di B. Oke lanjut, kita punya yang namanya Bapak Lando Norris ya. Lando Norris kali ini cukup bisa dibilang menjadi rookie yang bukan rookie, driver muda lah ya kita sebutnya ya. Driver muda yang cukup digemari ya karena dia juga ada di kuadran, sosial medianya dia lancar banget, maksudnya marketing dia di sosmed tuh banyak lah gitu ya. Jadi banyak fansnya gitu of course ya. Gue yakin kalian juga banyak yang ngefans sama Lando gitu. Dan gue pun jujur juga lumayan seneng lah sama Lando ya. Lando, George Russell, pokoknya yang muda-muda itu gue demen. Tapi setelah Leclerc gue lumayan demen sama George Russell, lalu Lando. Jadi antara 3 itu. Jadi ya not bad untuk Lando Norris performanya, karena mobilnya yang ya bisa dibilang cukup bapuk ya. Mobilnya di tahun ini susah dikendarai katanya gitu kan. Kalau berdasarkan kata Ricciardo lebih cocok untuk Lando Norris sedikit, atau kalau enggak Norris bisa lebih beradaptasi dengan mobil McLaren yang agak susah dikendarai gitu ya. Jadi ya Lando Norris enggak terlalu banyak yang bisa dibahas tahun ini karena performanya juga ya bisa dibilang cukup oke ya, karena dia pernah podium, nggak tahu hoki, nggak tahu gimana menurut kalian gimana, di Imola sekali doang ya, nggak diajak gitu. Jadi apresiasi menurut gue untuk Lando Norris. Gue akan taruh dia di B untuk performa, atau di A ya, atau B ya. Kalau C kayaknya enggak, mungkin A deh karena dia pernah podium ya. Gue taruh dia di A teman-teman ya, karena dia pernah podium nih ya. Jadi Lando Norris gue taruh di A. Oke, next Ocon ya. Ocon ya, gue agak kecewa dengan Ocon di tahun ini karena banyak kali dia menutup Fernando Alonso, nggak tahu kenapa gitu ya, nggak tahu perlakuan dia ke teammate-nya tuh kayak agak, istilahnya kalau bahasa Surabaya tuh gateli gitu ya. Jadi agak kurang ajar gitu bisa dibilang ya, sama orang tua loh. Fernando Alonso ditutup-tutup gitu kan. Terutama yang menjadi puncak tuh kemarin di Hungaroring ya teman-teman ya, kalian bisa lihat sendiri dia nutup Alonso gitu kan. Jadi bisa dibilang gak tahu nih apa yang ada di otaknya Ocon ya, gimana style dia balap. Menurut gue masih gak jelas nih orang. Walaupun kemarin di Jepang keren ya, kita bisa lihat dia defend si Lewis Hamilton ya, gimana mobilnya Mercedes gak terlalu kenceng gitu kan guys ya. Bisa dibilang Alpine sama Mercedes mungkin mirip-mirip lah ya mobilnya ya, secara pace-nya mungkin ya. Jadi
Ya Ocon sebenarnya driver yang cukup bagus lah. Kita nggak bisa bilang Ocon tuh jelek. Bagus, cuma mungkin attitude-nya aja yang menurut gua agak kurang. Tapi karena ini driver ranking nggak masalah attitude, jadi gua kayaknya akan taruh Ocon di B teman-teman ya. Harusnya sama ya sama Alonso B juga, cuma kan Alonso yang tadi gua bilang dia paling tua jadi gua hargai, jadi gua naikin 1 ke A gitu ya. Jadi Ocon sama Alonso mirip-mirip lah. Oke, lanjut. Kita punya Daniel Ricciardo. Nah ini sangat menjadi obrolan juga sih teman-teman ya di tahun ini, terutama kalian tahu sendiri Ricciardo sangat-sangat struggle parah ya kan. Struggle parah dengan mobilnya di tahun ini. Di tahun-tahun sebelumnya pun kayaknya juga dia agak Gasly tahun 2020 ya menang di Monza 2021 Ricciardo ya. Iya, gue ketukar nih. Jadi ya kemarin juga sempat menang juga di tahun 2021 gitu kan. Dan di tahun 2022 berarti Ricciardo sangatlah ya tidak meng-comebackkan diri gitu ya. Dia berapa kali finish di bawah Lando ya. Dan kalau kita bahas secara poin, Ricciardo itu sekarang poinnya adalah 29 poin, sementara Lando Norris itu 101 poin guys. Jadi jauhnya tuh bumi langit ya. Jadi itu yang bisa kita lihat teman-teman, bagaimana Ricciardo dengan Norris ini perbandingannya gitu ya. Jadi ini mohon maaf sekali ya Ricciardo, Anda harus menemani Bottas di bawah di D. Ini sorry banget nih. Walaupun gue juga sedih sih Ricciardo gak lanjut di tahun 2023. Karena ya siapa yang gak suka Ricciardo gitu guys ya. Walaupun dia nyetir ya, tapi gimana ya, masalah tim juga cari mobil yang atau driver yang bagus gitu. Kalau Ricciardo-nya bapuk ya kasihan juga, McLaren-nya rugi-rugi terus gitu kan. Jadi ya mohon maaf sekali gitu, karena ini namanya juga bersaing gitu ya. Kalau lu cuma bagus di kamera ya jadi konten kreator aja ya kan. Ricciardo mending abis ini kayak Romain Grosjean bikin channel YouTube. Gue yakin rame coy yang subscribe coy. Pasti dia konten vlog-vlog aja pasti yang subscribe banyak. Jamin gue. Jadi kalau menurut gue jadi Nico Rosberg atau jadi Romain Grosjean dah. Ricciardo saran gue bikin channel YouTube bro. Atau YouTube lah, jangan TikTok, YouTube lah. Gue yakin rame coy. Fix. Ya kan guys, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Kita punya yang namanya Mick Schumacher. Mick Schumacher nih agak tricky teman-teman ya di tahun ini, karena dia itu bawa nama yang sangat-sangat besar ya, Schumacher gitu. Jadi orang itu persepsinya selalu wah ini pasti akan jadi the next Michael Schumacher gitu kan. Pasti guys, secara tidak langsung, walaupun udah banyak yang bilang ya beda. Ini mereka kan manusia yang berbeda, bukan manusia yang sama gitu. Belum tentu bisa jadi sama gitu kan. Tapi ya kayak Max Verstappen dan Jos Verstappen gitu kan. Satu ya, siapa tahu ini Mick Schumacher dan Michael Schumacher kebalikannya gitu kan guys. Kalau Max atau keluarga Verstappen anaknya yang jago, keluarga Schumacher bapaknya yang jago gitu kan. Jadi ya so far Mick Schumacher belum menunjukkan taringnya nih. Malah menurut gue jauh bagusan si Guan Yu Zhou di tahun pertamanya ketimbang Mick Schumacher. Padahal sama-sama di tim yang ya mungkin Guan Yu Zhou bisa dibilang tim yang lebih kenceng dikit mobilnya ya. Tapi kan tetap aja namanya rookie, mau dikasih mobil kenceng juga harusnya kan nggak bisa jago gitu ya. Maksudnya masih belum kayak Yuki Tsunoda deh di tahun pertama. Walaupun Alpha Tauri tetap aja nggak bisa jago gitu kan. Jadi menurut gua ya Mick Schumacher sayang banget sih. Mungkin ya gimana ya? Kita mau bilang cupu juga mobilnya juga cupu gitu kan. Jadi tapi dia sering crash sih teman-teman ya. Tahun ini sering banget nge-crashin mobilnya. Dan kalian kemarin di Jepang juga di crash lagi gitu kan. Aduh, Monaco, Jeddah, wah berkali-kali lah. Kayaknya crash terparah tahun ini cuma di Mick Schumacher deh teman-teman ya. Kalau kalian perhatikan, Mick Schumacher yang bikin crash yang
lumayan parah gitu ya. Untuk mobilnya sendiri lagi kan. Jadi ya mohon maaf nih, Mick Schumacher gue taruh di D ya, menemani Uncle Bottas dan Uncle Ricciardo. Mohon maaf banget ya, gue se-fans-fansnya gue dengan Schumacher, gue nggak boleh bias di sini, gue nggak boleh bias teman-teman ya. Jadi Mick Schumacher gue taruh di D. Sekali lagi nih, Mike Denaldi opinion teman-teman ya. Jadi kalau kalian tidak setuju, boleh, namanya bebas berpendapat teman-teman ya. Oke. Lanjut, Lance Stroll guys ya. Oh ini guys, ini bapaknya miliarder ya kan, bilioner atau apapun itu namanya. Pokoknya bapaknya tajir banget, kalian tahu sendiri yang punya Aston Martin gitu kan. Maksudnya yang punya tim F1 Aston Martin ini. Jadi ya performanya akhir ini, belakangan ini cukup menjanjikan ya. Kalau kalian lihat kemarin di Singapura ya kan, Lance Stroll finish di depan Vettel gitu kan. Dan finishnya juga top 10 gitu kan. Dan kalau secara poin ya, kita bahas poin lagi nih. Siapa namanya? Lance Stroll itu poinnya 13 poin. 13 poin. Mick Schumacher 12 poin. Jadi ya nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga gitu ya. Tapi dia panasnya kalau menurut gue panas terakhir temen-temen. Di akhir-akhir ini aja nih baru panas. Kemarin kita di Paul Ricard kan dia battle tuh sama Vettel gitu kan. Mulai Paul Ricard tuh mulai panas tuh. Sampai sekarang gitu ya. Jadi ya oke lah menurut gue untuk Lance Stroll mungkin antara B atau C. Ya maksudnya dia bisa nyetir di Aston Martin at least nggak separah Kanada yang satunya gitu ya. Kan dia Kanada juga guys ya. Jadi ya Lance Stroll kita taruh di C aja, nggak perlu banyak obrolan juga. Karena Lance Stroll juga nggak terlalu menonjol juga di tahun ini, tapi belakangan ini aja yang barusan lumayan menggebrak lah ya Lance Stroll ya. Oke next kita punya Yuki-chan ya. Yuki-chan, kita akan taruh Yuki-chan di posisi yang jelas B atau C kalau Yuki menurut gue ya. Karena tahun ini performanya juga naik turun, mirip-mirip Gasly sih kalau menurut gue ya performanya ya. Jadi makanya gue harus taruh Yuki di C atau di B. Lagi-lagi gue akan lihat poin lagi. Poinnya wah Yuki poinnya cuma 11 coy, di bawahnya Mick Schumacher loh. Wow. Jadi Pierre Gasly 23 poinnya. Jadi ya 2 kali lipatnya Yuki lah ya. Oke lah, berarti Yuki kalau gitu Gasly gua naikin 1 deh. Gasly gua naikin B ya. Jadi tadi yang seperti yang gua bilang masih bisa gua naik turunin. Jadi Gasly gua naikin di B, Lance Stroll dan Yuki yang di C teman-teman ya. Itu. Ya, sepertinya seperti ini ya. Yuki soalnya ya nggak terlalu menonjol, kemarin juga nabrakin temennya yang di Kanada Grand Prix kemarin, dia nyusruk sendiri gitu kan. Terus ya banyak mistake yang lucu-lucu lah dari Yuki ya. Yang kemarin di Silverstone nabrak si Pierre gitu kan. Tapi coy, berdua ini coy, kalau menurut gue the best duo di F1 grid tahun ini. Menurut gue ya, kombinasi duo yang chemistry-nya itu bagus banget, persahabatan mereka ini bagus banget teman-teman. Gila nih berdua nih menurut gue. Wah bagus, cocok banget guys berdua ini guys. Gue gak kebayang mereka dipisah nih tahun depan, sedih sih gue. Gue dulu kan Carlos Sainz sama Lando Norris ya the best duo. Menurut gue tahun ini the best duonya ini ya, Yuki sama Pierre Gasly. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Wah oke, ternyata panjang juga bikin video begini teman-teman. Ini masih ada 8 driver lagi. Oke, lanjut. Kita percepat teman-teman ya. Kita punya the next tembok Meksiko kita, Sergio Perez ya. Sergio Perez memenangkan beberapa GP juga di tahun ini. Performanya juga sangat-sangat keren di tahun ini. Dan dia fit banget dengan Red Bull ya. Jadi apa namanya, ya dia satu-satunya pembalap Red Bull kedua yang, maksudnya second drivernya Red Bull yang dikasih kontrak terus menerus gitu ya. Kemarin Albon gagal, Pierre Gasly gagal gitu kan. Jadi ya menunjukkan lah bahwa memang kualitas
dari seorang Sergio Perez tuh masih bagus lah ya. Dan memang terbukti di tahun ini Sergio Perez juga cukup oke lah ya. Maksudnya nggak jelek. Tapi dia bilang dia mau world champion dan yang jelas ya kayaknya nggak se-world champion itu. Pace-nya masih di bawahnya Leclerc, harus kita akui. Di atasnya Sainz mungkin. Cuma kadang-kadang kencangan Perez gitu ya, kencangan Perez. Cuma nggak di kalau ini kan kita bilangnya overall selama satu musim ini teman-teman ya. Sekarang si Sergio Perez poinnya di atasnya Leclerc 1 poin ya teman-teman ya. Ini semenjak sudah dinobatkannya Max Verstappen menjadi juara dunia ya. Jadi 253 ya, Sergio Perez dan 252 untuk Leclerc. Jadi Perez gue taruh dia di A ya, A cukup lah karena memang jago gitu, memang apa namanya oke lah gitu. Dia jarang mistakes gitu ya, pace-nya juga stabil. Jadi masih sebagai bisa dibilang sebagai wingman atau sebagai teammate itu dia cukup mumpuni lah gitu. Memang pace-nya memang jauh ya kalau sama Max Verstappen, tapi dia layak lah untuk ditaruh di A ya sebagai driver yang cukup capable lah ya. Oke, next kita punya George Russell. George Russell ini juga di tahun pertamanya dia di Mercedes. Harapannya menjadi the next Bottas, bisa membantu Lewis menggapai mimpinya juara dunia ke-8 ya yang kemarin gak jadi gitu ya. Ternyata malah Lewis diobok-obok sama nih anak ya guys ya. Ya mungkin gak diobok-obok sih, cuma kalian tahu sendiri George Russell itu finishnya di top 5 terus. Endingnya tuh di kemarin ya di Singapura ya kalau nggak salah. Iya gak sih? Iya di Singapura ya dia gagal top 5 ya. Sama di Silverstone, karena Silverstone kita nggak hitung lah karena dia kan mobilnya dia menyelamatkan si Guan Yu Zhou terus mobilnya dan segala macam gitu ya. Tapi dia selalu top 5 finishnya. Jadi gue salut ya sama George Russell. Dan George Russell juga sekarang poinnya jauh, bukan ya lumayan jauh di atasnya Hamilton. Ya George Russell 207 poin, Hamilton 180 poin. Jadi 27 poin ya bedanya antara Hamilton dengan George Russell. Jadi satu menang ya. Jadi menurut gue George Russell layak di A ya. Bagus. Tahun pertama di Mercedes loh guys, sudah bisa mengobok-obok yang sudah bertahun-tahun di Mercedes. Apalagi 7 kali juara dunia coy. Kayak merasa bukan, ya ini maksudnya kesannya aja teman-teman ya. Kayak George Russell teammate-nya tuh kayak teammate biasa aja gitu, bukan 7 kali juara dunia kalau menurut gua ya. Kalau teammate yang luar biasa ya itu kayak Max Verstappen sama Perez. Kelihatan bedanya tuh, kelihatan jauh tuh. Nah, harusnya kan seperti itu teman-teman ya. Harusnya kan George Russell speednya se-Perez, Hamilton tuh pace-nya se-Max Verstappen, tapi ternyata enggak, mereka sama gitu. Jadi wah itu GG sih menurut gua ya. Menurut gua George Russell berhasil, memang skillnya tuh berarti tinggi banget gitu, bisa mengimbangi Hamilton gitu kan di mobil yang sama, bisa dibilangnya equal machinery kalau kata siapa itu Nico Rosberg gitu ya. Oke, next Sainz teman-teman ya, ilmu pengetahuan alam kalau kata Regi, Sainz. Jadi Carlos Sainz si cabe ini ya dari Meksiko, masih belum ada yang di S of course. Gue masih belum menemukan driver yang layak berada di S. Carlos Sainz di awal-awal balapan banyak sekali melakukan mistakes, yang dia nyusruk ke gravel lah. Walaupun di Imola dia ditabrak sama Ricciardo ya, itu nggak sengaja. Tapi di Australia dia nyusruk sendiri. Di mana lagi? Gue lupa. Pokoknya seingat gue dia mistakes deh. Jadi ya Carlos Sainz sih sayang banget tapi dia dapat kemenangan pertamanya ya karena kalau dari skill drivingnya sih Carlos Sainz mungkin, kalau kalian lihat ya di qualifying Carlos Sainz tuh selalu mirip-mirip aja sama Leclerc gitu kan, hampir menyamai, kadang di atasnya Leclerc gitu kan, walaupun akhirnya endingnya di Q3 disalip lagi sama Leclerc gitu kan. Tapi dia at least masih bisa nyamai lah pace quali ya Leclerc. Jadi mungkin bisa gue bilang untuk skill mungkin Carlos Sainz sama Leclerc gak terlalu jauh mungkin secara skill mungkin ya. Tapi
Ya Carlos Sainz sih kayaknya cocoknya di B aja teman-teman ya. Ini sekali lagi gue fans Ferrari tapi Carlos Sainz gue taruh di B atau C, B lah ya untuk Carlos Sainz ya, karena ya nggak terlalu spesial juga Carlos Sainz. Poinnya kalah sama George Russell ya, kalah 5 poin sih, tapi dia nomor 5 di standing sekarang si Carlos Sainz. Jadi sayang banget dia sering DNF, itu aja sih. Dia sering banget DNF. Either itu mesinnya meledak atau dia yang mistakes gitu ya. Sayang banget. Oke, next. Sebastian Vettel. Ini dia guys ya, the one and only Vettel yang tahun depan udah mengumumkan pensiun. Jadi banyak sekali yang akan kangen ya sama Vettel, legend bisa dibilang lah ya. Vettel kalau ngomongin performa dia gitu ya, kayaknya Vettel gue taruh di B deh, cocok. Karena Sebastian Vettel juga poinnya, dia sekarang poinnya di nomor 11 di standing dari 22 driver termasuk Nico Hülkenberg dan Nick De Vries gitu ya. Jadi ya Vettel kayaknya emang cocok lah kita taruh dia di B ya. Performa dengan mobil Aston Martinnya yang lumayan bapuk gitu kan, di baku tapi dia menunjukkan pelintir-pelintiran yang mantap gitu ya. Donat di corner gitu kan. Jadi ya kalau secara skill sih Sebastian Vettel cukup oke lah ya bisa dibilang. Maksudnya dia bisa dibilang driver yang berskill lah ya. Cuma ya mobilnya aja gerobak gitu kan guys. Jadi sayang banget untuk Sebastian Vettel, tapi gak apa-apa, mantap. Tetap dia layak berada di B lah, at least gak terlalu bawah lah ya. Oke, next. Ini dia guys, GOAT deh, GOAT TV ya kan, GOAT TV. Aduh, GOAT TV ini gimana guys ya? GOAT TV ini gue taruh di E dah tuh, nggak ada tapi gimana ya, udah taruh di D lah guys ya. Gue nggak bisa menyamakan GOAT TV dengan Mick Schumacher, Ricciardo dan Bottas coy, jujur nggak bisa gue. Sorry banget nih, ini gue, aduh sorry banget ya. Maksudnya bukan gue, ya gimana guys ya, kalian udah dapat poin sih dia kemarin di Jepang ya, tapi tetap aja itu nggak membuktikan bahwa dia seorang driver yang bagus di F1 ya. Ini kita bahas F1. Mungkin di F2 dia bagus gitu kan. Cuma nggak tahu di F1 udah bertahun-tahun segitu-segitu aja gitu kan guys. Yang bisa Latifi kalahin tuh cuma duo Haas tahun lalu gitu ya. Mazepin sama si Mick Schumacher gitu. Sekarang Mick Schumacher udah bisa ngobok-ngobok gitu kan dengan mobil Haasnya yang sekarang tahun ini. Jadi kalau menurut gua GOAT akan ada di S. S yang di bawah tapi. Nah, gak ada, udah biarin guys ya. Ini sorry banget ya untuk fansnya Latifi kalau ada. Gue gak bisa ngelihat Latifi itu sejajar sama Bottas, Ricciardo sama Mick Schumacher guys ya. Di tahun ini ya, ini tahun 2022 guys ya. Oke lanjut, kita ada 3 lagi yaitu Hamilton, Leclerc dan Max Verstappen ya. Hamilton langsung aja lah di B ya, karena untuk seorang world champion ini ya mungkin yang fansnya Hamilton, menurut kalian gimana gitu ya? Maksudnya bang kok Hamilton di bawahnya George Russell gitu? Ya gimana? Secara poin sekarang George Russell di atasnya Hamilton loh guys. Jadi sekarang bandingin, mobilnya sama. Yang satu 7 kali world champion, gue mau bilang 8 kali lagi. 7 kali world champion. Yang satu gak pernah champion apa-apa dan berangkat dari tim desa gitu kan, William. Tiba-tiba sekarang standingnya di atasnya Hamilton yang 7 kali world champ. Jadi ya gue gak bisa, udah jelas gitu ya, gak usah panjang lebar. Di Hamilton ya harus ada di bawahnya dia gitu. Ini kan ranking ya teman-teman ya. Kalau mereka ini dapat raport lah gitu istilahnya di kampus gitu ya. Nah ini skornya Hamilton B gitu ya tahun ini. Jadi ya sorry banget untuk fansnya Hamilton, tapi it is what it is. Dia harus ada di bawahnya George Russell. Gue merasa dia tahun ini kayak gak maksimal gitu ya. Gak tahu, Hamilton kayak kalau kalian nonton Dragon Ball gitu ya, Super Saya gitu kemarin, wah ini tuh kayak udah Super Sayanya hilang gitu guys ya. Kayak gak ada serem-seremnya, gak ada serem-seremnya. Kemarin nyalip Ocon aja gak bisa gitu kan. Maksudnya
bro 7 kali world champion bro gitu kan. Ya mobilnya juga gak babuk-babuk banget, udah upgrade gitu kan. Udah Jepang nih udah upgrade keberapa nih untuk Mercedes gitu kan. Tapi kemarin ditahan Ocon gitu kan. Bang hujan bang, ya Hamilton bukannya jago hujan gitu kan. Jadi ya banyak hal yang menurut gue Hamilton tahun ini tuh, maksudnya gue merasa Hamilton bisa lebih keren lagi nyetirnya gitu kan. Menurut gue teman-teman, nggak tahu dia karena sakit hati masalah Abu Dhabi kemarin gitu kan, terus kayak nggak mood tahun ini, ya siapa tahu gitu kan. Jadi ya menurut gue dia di B aja gitu. Bahkan C harusnya, tapi ya jangan guys. Untuk seorang 7 kali world champion kita kasih tetap di B gitu ya. Oke. Charles Leclerc guys ya. Charles Leclerc dan Max Verstappen ya. Charles Leclerc dan Max Verstappen. Ini dua kandidat yang menurut gua hampir digadang-gadangkan akan menjadi rivalitas yang sangat-sangat sengit di akhir tahun ini, tapi ternyata turun nih bocah satu ini guys ya. Jadi gue terpaksa harus naruh Leclerc di bawahnya Max Verstappen. Kalau Leclerc kalah di World Champion tapi poinnya nggak terlalu jauh, pasti gue taruhnya dua-duanya di S. Tapi tahun ini karena Leclerc juga banyak mistakes, Imola mistakes yang di chicane itu teman-teman ya. Terus kemarin di Prancis yang dia teriak gitu kan, mistakes. Jadi kemarin di Suzuka mistakes, anjay mistakesnya banyak banget, 3 coy. Dari 18 balapan 3 balapan tuh mistakes. Jadi sayang banget untuk Leclerc. Mungkin ya dia harusnya di B juga ya untuk Leclerc. Ya ini walaupun gue fansnya Leclerc, tapi gue berusaha seobjektif mungkin. Tapi karena poin dia kejar-kejaran sama Perez, sama Verstappen juga, dan mungkin karena ada pressure dari tim yang membadut mungkin menurut gua ya. Gak tahu juga sih. Ya kita taruh dia di A juga lah, jajaran orang-orang hebat ini temen-temen ya. Tapi karena di poinnya Leclerc sama Carlos Sainz itu selisihnya 50 poin teman-teman. Jadi cukup banyak. Jadi cukup layak lah ditaruh di atasnya Sainz lah ya. Jadi ya itulah guys driver ranking menurut gue. Dan Max Verstappen of course gue taruh di S. Gak perlu panjang lebar alasannya, jelas emang GOAT di tahun ini ya. Max Verstappen gokil, salut sih gue. Mau start dari Batam, mau start dari manapun, finish P1 bos gitu kan. Mau Leclerc yang podium bodo amat, Leclerc yang pole position bodo amat, tetap dia yang P1 guys. Mau melintir dulu bodo amat, P1 gitu ya. Jadi gila sih kemarin. Ya kalian bandingkan ya, Max Verstappen juara dunia 2 kali dengan 7 kali juara dunia Lewis Hamilton. Kemarin Max Verstappen bisa unggul dari Leclerc berapa detik tuh jauhnya di Jepang. Sedangkan Lewis nyalip Ocon aja susah banget gitu kan. Maksudnya ya kita nggak ngelihat Max Verstappen lagi ditahan sih ya. Tapi kan at least ya kemarin si Lewis nggak nyalip gitu. Karena George Russell aja kemarin nyalip ya, si Yuki kalau nggak salah disalip sama George Russell segala macam. Tapi Ocon seorang Lewis Verstappen lagi, Lewis Hamilton yang 7 kali World Champion aja nggak nyalip gitu. Jadi ya gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Lewis gitu ya. Karena menurut gue ini bukan performa terbaik Lewis di tahun maksudnya di balapan dalam karirnya. Menurut gue ya tahun ini tuh bukan performa terbaik dia. Gue yakin Lewis Hamilton masih bisa lebih liar lagi, yakin banget gue. Karena George Russell aja masih bisa mengungguli gitu kan. Jadi aneh gitu kan. Lu masa udah 7 kali juara dunia sama bocil tengil baru dateng kalah gitu kan. Itu maksud gue, kasarannya gitu temennya. Jadi ya sekali lagi nih gue bukan ngehina-hina Hamilton ya. Ini gue berbicara apa adanya gitu temennya. Jadi silakan tulis di kolom komentar aja kalau menurut kalian kurang cocok. Tapi sekali lagi ini adalah personal temen-temennya ini. Dari Mike Denaldi atau menurut kacamata seorang Mike Denaldi gitu ya. Dan Max Verstappen sekali lagi salut dan congratulations buat fansnya Max Verstappen, kalian pasti seneng banget. Dia 2 kali World Champion ya, Red Bull lagi-lagi
menghasilkan juara dunia ya. Terakhir Ferrari cuma Kimi coy. Terakhir coy. Ais. Oke lah. Sebagai fans Ferrari tetap bersedih gue guys ya. Kapan nih next year our year-nya yang beneran kapan gitu. Tiap tahun next year our year guys. Oke. So itulah guys driver ranking dari Mike Denaldi F1 2022. Silahkan tulis di kolom komentar ranking menurut kalian siapa gitu ya dari kalian. Silahkan aja tulis di kolom komentar. Dan terima kasih kalau ada yang mendengarkan dari awal sampai akhir tanpa di skip. Kalau ada tulis di kolom komentar. Salut gue pin nanti kalau ada. Tapi beneran jangan bohong ya. Beneran kalau ada yang dengerin dari awal sampai akhir. Karena ini videonya lumayan panjang nih guys gue ngobrol ya. Jadi thank you so much yang udah nonton guys. Pastikan kalian like video ini, tinggal komen di bawah, share ke teman kalian. Dan sekali lagi komen aja di bawah. Menurut kalian gimana tentang ranking versi kalian mungkin gitu ya. Atau mungkin ada pendapat gue yang kalian gak setuju atau gue ada yang salah. Silahkan tulis di kolom komentar aja dibenerin. Thank you so much guys for watching sekali lagi and I'll see you. Oh ya jangan lupa diklik the subscribe button dulu. Bantu gue ke 50.000 subscriber di tahun ini. Semoga bisa and ya. I'll see you on the next race or video. Bye bye. Peace out guys. Stay safe and keep smiling.